Laga Indonesia lawan Cina di match keempat kualifikasi Piala Dunia berlangsung panas dan seru. Timnas di laga ini menurunkan skuad terbaiknya walaupun minus 4 pemain, seperti Jordi Amat dan Eliano yang alami cedera. Marten Paes masih dipercaya di sektor penjaga gawang. Sementara Shin Tae-yong memasang 3 bek di lini belakang, Jai Itzes, Hilgers dan Verdong jadi tembok kokoh. Kemudian di lini tengah ada Ivar Jenner dan Nathan. Dan di lini depan ada Witan, Ragnar dan Rafael Struijk. Timnas memakai jersey putih dan Cina jersey merah. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Timnas Indonesia langsung tampil menekan. Namun, pressing tinggi yang diterapkan Cina membuat kesulitan permainan Timnas. Penguasaan bola menjadi kekuatan untuk Timnas. Permainan kaki ke kaki menjadi ciri khas permainan di malam tadi. Namun, lagi dan lagi pressing tinggi dan permainan efektif yang ditunjukkan Cina membuat pertahanan Indonesia kocar-kacir. Peluang Timnas hampir menjadi gol di menit 9. Namun masih bisa diantisipasi kiper Cina. Dan benar saja, miskomunikasi di lini belakang Indonesia dimanfaatkan Cina untuk membuat unggul di menit 21, gol 1-0 Timnas ketinggalan. Timnas di laga ini terlihat terlalu pede, sehingga Cina mengambil momen dan bermain mati-matian untuk memenangkan laga. Dan benar saja, kemabli dari serangan balik cepat. Cina kemabli menambah keunggulannya menjelang turun minum. Gol Shang Yuning bikin Timnas semakin sulit memenangkan pertandingan. Jika hasil ini bertahan hingga akhir, maka Timnas akan semakin sulit dalam perburuan ke fase final Piala Dunia selanjutnya. Sementara itu, sebelum laga, Federasi Sepak Bola Oman minta FIFA dan AFC lindungi wasit Ahmed Alkaf dan koleganya. Federasi Sepak Bola Oman atau Oman FA meminta FIFA dan Federasi Sepak Bola Asia, AFC, melindungi wasit Ahmed Alkaf dan koleganya saat bertugas. Oman FA berkomitmen terus mendukung kiprah wasit Ahmed Alkaf yang jadi sorotan publik atas keputusannya saat memimpin laga Bahrain versus Indonesia di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 10 Oktober 2024. Asosiasi Sepak Bola Oman menyerukan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku untuk melindungi wasit dan memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Demikian pernyataan Oman FA. Kami terus bergerak maju dalam koordinasi dengan otoritas terkait untuk mencapai tujuan yang sama, tegasnya. Federasi Sepak Bola Oman pun mengeluarkan pernyataan resmi mengutuk keras serangan tak beralasan dan bahasa yang mengancam, mengintimidasi, terhadap wasit Ahmed Alkaf beserta asistennya. Kami tegas menolak perilaku yang tidak sesuai dengan konteks oleh sejumlah penggemar dan beberapa pihak terkait, memperingatkan konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan konteks tersebut. Demikian Oman FA, Senin, 14 Oktober 2024. Kami menekankan komitmen staf Oman sepanjang sejarah yang terhormat pada tingkat profesionalisme, tingkat transparansi, integritas, dan imparsial tertinggi, sesuai dengan standar internasional. Inilah yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi wasit elit Asia. Lanjut mereka. Oman FA mengatakan terus mendukung wasit Ahmed Alkaf. Kami terus mendukung tim wasit Oman yang dipimpin Ahmed Alkaf. Yakin akan kompetensi mereka, memuji level mereka, dan berharap untuk meraih kesuksesan dalam karir kontinental dan internasional mereka. Demikian Oman FA. Sementara itu, berkat perbuatan dan gaduhnya itu, wasit asal Oman ini langsung disangsi tidak memimpin laga di Liga Champions Asia. Kemudian, media Oman juga merilis berita bahwa pria kelahiran Oman, 6 Maret 1983 itu dilarang memimpin pertandingan di AFC Champions League Elite beberapa hari mendatang. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024, tulis media Oman, Info Sports. Tidak hanya itu, Alkaf juga diprediksi akan menerima hukuman lebih berat apabila Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC bisa bersikap objektif. Namun sepertinya itu mustahil. PSSI juga mengaku sudah melayangkan protes kepada AFC terkait wasit kontroversial tersebut. Namun, Sekretaris AFC, Datuk Seri Windsor mengaku belum menerima laporan tersebut. Nah ini saya bingung juga. Kita bingung juga dengan yang namanya Sekjen AFC. Pertama, tanggal 10 Oktober itu Pak Sumarji sudah menyampaikan ke match komisioner. Tanggal 10 jam 20.24, jadi nggak lama setelah pertandingan. Tutur Arya. Berita lainnya. Pelatih Cina sorot program naturalisasi timnas Indonesia. Mereka bermain dengan gaya Eropa.
Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, menyorot keberadaan pemain naturalisasi jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC antara Cina versus timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, malam nanti. Ivankovic menyebut anak-anak asuh Shin Tae-yong bermain dengan gaya Eropa, berkat pemain naturalisasi. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan timnas Indonesia sebagai tim yang patut diwaspadai. Sebagian besar pemain mereka naturalisasi dan mereka memainkan sepak bola dengan gaya Eropa, kata Ivankovic, Senin, 14 Oktober 2024. Kami telah menggelar latihan bertarget untuk merespons ini, memastikan para pemain kami memberikan semuanya, mempressing dengan keras, dan mengeksekusi rencana permainan. Kami butuh kemenangan. Ivankovic menegaskan skuad tim naga harus tampil berani menghadapi Indonesia di Qingdao. Menurutnya, Tias Browning dan kawan-kawan harus berusaha memenangi pertandingan demi supporter tuan rumah. Lawan kami, Indonesia adalah tim yang harus dihadapi dengan serius. Mereka telah mengamankan 3 poin dari 3 pertandingan pertama, kata Ivankovic. Sebagai tuan rumah, kami harus menampilkan keberanian dan semangat yang sesuai dengan supporter tuan rumah. Dan kami harus memberikan segalanya untuk meraih kemenangan. Cina merupakan satu-satunya tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC yang belum meraih poin. Tim naga kalah 3 kali beruntun lawan Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Berita lainnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan Jordi Amat absen melawan Cina karena cedera. Bahkan STY menyebut kondisi cedera Jordi Amat makin parah. Jordi Amat mengalami cedera engkel di latihan terakhir, kondisinya makin parah jadi dia tidak mungkin bisa bermain, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin 13 Oktober. Sayangnya, timnas Indonesia harus kehilangan Jordi Amat yang belum pulih dari cedera. Bek timnas Indonesia Jordi Amat mengalami cedera dan dipastikan absen melawan Cina pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 15 Oktober. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memutuskan untuk memulangkan Jordi Amat ke klubnya yakni Johor Darul Ta'zim, JDT, Malaysia. Meski harus absen melawan Cina, Jordi Amat mengaku tetap bersemangat agar bisa cepat pulih dan kembali membela timnas Indonesia pada November mendatang. Saya harus menjauh dari tim untuk menjaga pergelangan kaki saya, tetapi saya tetap positif dan fokus pada pemulihan saya untuk bulan November, kata Jordi Amat. Jordi Amat mengaku sangat ingin bermain melawan Cina. Namun, cedera yang belum pulih membuatnya hanya bisa mendukung timnas Indonesia dari rumahnya. Saya sangat ingin bermain melawan Cina, tetapi saya akan bersorak untuk tim dari rumah seperti kalian semua. Mari kita jaga semangat itu tetap tinggi dan teruslah bermimpi, ucap Jordi Amat. Berita lainnya. Sebelum laga, kiper timnas Indonesia Martin Paes mengaku dirinya sangat termotivasi meraih kemenangan saat berjumpa Cina malam ini. Melalui jumpa pers pralaga, Martin mengatakan hal ini setelah 3 poin yang hampir didapatkan melawan Bahrain pekan lalu, kandas di menit-menit akhir. Sejauh ini perjalanannya bagus. Kami siap, datang dari Bahrain. Tentu saja kami kecewa karena sempat unggul di menit-menit terakhir. Namun kami sangat termotivasi untuk meraih kemenangan di sini. Kami memiliki persiapan yang sangat bagus, kata Paes. Kini, tim Garuda bersiap menjalani persiapan terakhir untuk mematangkan strategi dan kondisi melawan Cina. Ia pun berdoa agar Indonesia dapat meraih kemenangan perdana di putaran ketiga ini melawan tim berjuluk Dragon tersebut. Mudah-mudahan, ya, kami bisa meraih kemenangan, pungkasnya.